Hai semua, tingkat tunawisma di New York mencapai puncaknya sejak depresi besar tahun 1930-an. Dengan lebih dari 350.000 orang diperkirakan tidak memiliki tempat tinggal pada Agustus 2024. Setiap malam, sekitar 132.000 orang tidur di tempat penampungan sementara, dan ribuan lainnya terpaksa tidur di area umum atau rumah teman. Dalam 2 dekade terakhir, tunawisma di New York meningkat tajam hingga 175%, meski sempat mengalami penurunan sebesar 25% selama pandemi akibat adanya moratorium, penggusuran, dan bantuan sewa. Dari mereka yang berada di tempat penampungan, sekitar 71% adalah keluarga tunawisma, termasuk hampir 46.000 anak-anak. Sebuah kenyataan ironis bagi kota yang dikenal sebagai salah satu yang terkaya di dunia. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Di antara kota-kota besar di New York, Syracuse tercatat memiliki jumlah tunawisma paling rendah dengan sekitar 25 hingga 30 orang yang tidur di jalanan atau tempat penampungan setiap malam. Meski jumlah ini tergolong kecil, masalah tunawisma di Syracuse tetap mengkhawatirkan karena banyak dari mereka merupakan veteran perang yang berjuang mencari tempat tinggal. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, termasuk inisiatif Housing First yang menyediakan tempat tinggal tanpa syarat bagi mereka yang membutuhkan. Namun terbatasnya anggaran dan sumber daya menjadikan tantangan ini tetap sulit untuk diatasi. Pulau Staten, bagian terkecil dari New York City, juga menghadapi krisis tunawisma meski kepadatan penduduknya lebih rendah. Dengan sekitar 216 orang tunawisma, Staten Island baru-baru ini membuka 4 tempat penampungan baru yang telah direncanakan selama bertahun-tahun. Meski demikian, visibilitas tunawisma di wilayah ini tetap tinggi karena fasilitas yang ada tidak mencukupi kebutuhan mereka. Masyarakat lokal menunjukkan kepedulian tinggi terhadap para tunawisma, meskipun tetap ada tantangan besar dalam hal pendanaan dan pengelolaan tempat penampungan. Albany, ibu kota New York yang kaya sejarah dan dikenal dengan arsitektur klasiknya, juga mengalami lonjakan tunawisma. Sekitar 750 orang tunawisma tinggal di kota ini, yang meski menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan, tetap menghadapi kesulitan besar dalam menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau. Dengan biaya hidup yang tinggi, Albany Project Hope diluncurkan untuk membantu tunawisma, namun sering terkendala masalah anggaran. Situasi ini memperlihatkan kesenjangan besar antara kemakmuran ekonomi kota dan krisis sosial yang terjadi di dalamnya. Rochester, kota yang memiliki sejarah inovasi dalam bidang industri dan akademik, juga tidak lepas dari krisis tunawisma dengan sekitar 803 orang yang hidup di jalanan. Kamp tunawisma yang sering bermunculan di kota ini sering mengalami permasalahan keamanan, seperti kebakaran yang membahayakan lingkungan sekitarnya. Beberapa proyek penampungan di Rochester gagal karena kurangnya dana dan pengelolaan yang efektif, membuat banyak tunawisma kembali ke jalan tanpa pilihan lain. Brooklyn, yang dikenal dengan jembatan ikonik dan taman-tamannya, saat ini menampung sekitar 1.157 orang tunawisma. Banyak penduduk berpenghasilan rendah terpaksa keluar dari rumah mereka akibat harga sewa yang terus meningkat, yang mengakibatkan tingginya angka tunawisma. Pemerintah setempat telah berusaha menyediakan lebih banyak perumahan yang terjangkau, namun tekanan pasar properti menghambat realisasi inisiatif tersebut. Protes warga di berbagai lokasi penampungan menunjukkan ketegangan sosial yang kian meningkat di Brooklyn. Di sisi lain, Bronx memiliki angka tunawisma tertinggi di New York City dengan sekitar 1.458 orang. Meski Bronx dikenal dengan sejarah budaya yang kaya, masalah perumahan di wilayah ini justru semakin memprihatinkan.
Banyak tunawisma di Bronx adalah generasi kedua, yaitu anak-anak dari orang tua yang juga pernah mengalami tunawisma. Hal ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, dengan perkemahan tunawisma yang terus muncul di ruang-ruang publik, membuat banyak bisnis lokal kesulitan mempertahankan usaha mereka. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.